Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isaluddin Imanur Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes. Saya guru di SMA Negeri 1 Paguyangan. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.2 mulai dari diri. Yang pertama, pembuatan trapesium usia ya. Di usia SD 6 tahun masuk, kemudian sampai lulus S1 umur 22 tahun. Kemudian ada dua hal positif, yaitu usia 18 tahun, kemudian selisihnya dengan usia saya sekarang 38 tahun menjadi 20 tahun. Kemudian hal negatif pada saat usia 16 tahun dan selisihnya dengan usia sekarang adalah 22 tahun. Kemudian masuk masa usia pensiun insya Allah pada usia 60 tahun. Selanjutnya langsung ke tugas evaluasi 1. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Untuk peristiwa negatifnya, ketika masuk masa SMA dan mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan atau PTA, pada minggu pertama masuk sekolah, pada saat itu saya mendapat perlakuan yang kurang baik ya, yaitu perundungan, di mana waktu itu saya dibentak-bentak, kemudian disuruh push up dan lain sebagainya dari kakak kelas ya, dalam ini panitia dewan ambalannya. Kemudian peristiwa positif yang saya alami yaitu pada saat lulus SMA, waktu itu saya mendaftar kuliah sesuai dengan bakat dan minat saya, yaitu di bidang olahraga ya, karena waktu itu saya memang hobi olahraga. Kemudian saya langsung mendaftar lewat jalur tes atau ujian baik praktek maupun tertulis, dan alhamdulillah saat itu langsung diterima. Ini merupakan hal yang positif karena saya kuliah sesuai dengan passion saya, yaitu di dunia olahraga. Selanjutnya, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Di peristiwa negatif itu banyak yang terlibat ya, terutama adalah panitia PTA waktu itu ya, yaitu kakak-kakak Dewan Ambalan yang waktu itu membentak-bentak, kemudian menyuruh push up dan lain sebagainya tanpa alasan yang jelas ya. Waktu itu kita baru datang terus dibentak-bentak dan sebagainya. Kemudian peristiwa positif waktu itu adalah yang terlibat adalah keluarga, jelas keluarga adalah segalanya yang mensupport saya dari segi pembiayaan, dari segi motivasi dan lain sebagainya. Kemudian teman akrab saya atas nama Umar Hidayat waktu itu duduk satu bangku dengan saya dan memang kita hobinya sama, olahraga, dan dialah yang mengajak saya untuk mendaftar di kuliah jurusan olahraga. Kemudian yang berikutnya, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang yang negatif ya, yaitu benci. Kenapa saya benci? Waktu itu saya benci dengan perlakuan tersebut ya, karena memang sangat tidak mengenakan sekali. Jadi saya membencinya. Kemudian terkejut ya, waktu itu saya kaget kenapa justru di SMA kok malah seperti ini perlakuannya begitu dari kakak kelas gitu. Seolah-olah kayak senioritas itu sangat-sangat superior sekali gitu. Kemudian kecewa, jelas kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya waktu itu. Karena di SMP saya aktif di pramuka, tapi ketika di SMA saya masuk kok seperti ini begitu. Saya mengalami hal yang membuat saya kecewa begitu. Kemudian dampak positifnya di emosi saya waktu itu ya senang, kemudian karena saya diterima di kuliah sesuai dengan passion saya, kemudian optimis ya, waktu itu saya optimis bisa mengikuti perkuliahan karena saya pikir materi perkuliahan juga ya tidak jauh dari hobi saya begitu ya, dan memang benar. Kemudian menerima waktu itu saya menerima kondisi diterima di UNY waktu itu, karena meskipun itu bukan pilihan utama, tapi saya alhamdulillah tetap menerima gitu, karena itulah memang takdir Allah yang ditetapkan untuk saya. Kemudian mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Jadi kejadian di masa kecil memang mudah sekali membekas pada memori kehidupan manusia. Bahkan setelah berpuluh-puluh tahun juga masih bisa teringat ya, detail kejadian yang membuat kita sedih, kecewa, benci, dan takut, kemudian ataupun kejadian yang membuat kita kagum dan senang dan juga bahagia. Tentu itu masih masih ingat sampai sekarang. Dan benar memang kata pepatah, belajar di usia muda seperti mengukir di atas batu atau membekas begitu kuat. Baik itu pelajaran yang berbau hal positif maupun berbau hal negatif. Kemudian yang berikutnya, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan
trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik. Melihat kembali apa yang terjadi pada trapesium usia, bahwa pengalaman positif dan negatif yang terjadi beberapa tahun yang lalu akan tetap membekas, ya, terutama tentang peran guru yang sangat penting untuk bisa memberikan kesan kepada murid agar bertahan lama. Dari pengalaman ini, saya mulai belajar menahan diri dan menimbang kembali segala tindak dan tutur kata saya, agar semua yang keluar dari mulut saya, semua tindakan saya adalah hal yang baik, yang bisa diingat murid saya selama hidup mereka nanti begitu. Jadi ciptakan kesan yang baik, yang positif untuk murid saya. Kemudian bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru, ya, dalam kalimat guru murid belajar makna berperan. Jadi kalimatnya begini. Peran penting seorang guru dalam pembelajaran adalah mendorong murid menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupan mereka, yang akhirnya membantu murid untuk mencapai masa depan mereka. Kemudian yang berikutnya, tugas yang kedua, tentang nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Apa nilai-nilai yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, berbagi dan juga berkolaborasi. Saya melihat diri saya sendiri mengapa bisa mengajak murid, rekan guru, dan pihak terkait dalam hal ini komunitas sekolah saya. Dikarenakan kebiasaan saya melakukan hal terlebih dahulu atau mencontohkan, kemudian mengajak yang lain untuk mencoba. Contoh di PMM misalnya, aplikasi PMM. Saya biasa mengeksplor terlebih dahulu, mengisi dan sebagainya. Nanti setelah saya berhasil, baru saya tularkan ke teman-teman, kebiasaan saya. Kemudian hal lain yang saya lakukan adalah saya biasa berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya, baik dalam pembinaan kesiswaan, kebetulan saya wakasiswaan, saya punya tim di situ. Kita biasa kolaborasi untuk membahas tentang ketertiban siswa dan lain sebagainya. Kemudian kepada sesama waka juga kita sering berkoordinasi. Kemudian dan juga guru BK, ya, kita sering koordinasi dengan guru BK terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa. Kemudian yang berikutnya, apa perannya selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Di SMA 1 Paguyangan saat ini saya diberikan kepercayaan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, ya, kemudian koordinator tim TPPK, kemudian pembimbing ekstrakurikuler, dan juga menjadi panitia kegiatan penilaian sumatif semester, ya, atau sekarang PSTS dan juga PSAJ. Kemudian saya juga sering terlibat di beberapa kegiatan non rutin seperti tim PKKS, tim Adiwiyata, PPD, PMLS, dan lain sebagainya. Keterlibatan saya tersebut memberikan peran dalam berkolaborasi dengan murid, dengan guru, dan pihak terkait. Ya, kemudian posisi itu juga memberikan kesempatan saya untuk dapat berbagi ilmu pengetahuan yang saya miliki, terutama untuk kemajuan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.